Oke, kita mulai kelasnya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss. Bisa. Ya, kalau nggak nyaut, saya jadi bertanya-tanya. Saya ada problem audio atau gimana gitu. Jadi silakan direspon. Eh, Materi hari ini sudah saya submit di Lips. Teman-teman bisa download di session 1 ya, TLM. Eh, jadi hari ini tuh lebih ke perkenalan dan materinya tuh lebih ke menjelaskan konsep dari riset PR itu sendiri. Pastinya teman-teman di sini kan udah semester atas ya, udah mau nyusun skripsi. Jadi ini adalah mata kuliah konsentrasi strategi communication untuk membantu kalian dalam menulis tugas akhir begitu. Pastinya untuk bisa hadir di kelas ini teman-teman sudah lulus pengenalan PR, kemudian juga sudah lulus mata kuliah MPK 1, MPK 2. Nah, ini saatnya mata kuliah yang sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini dipertajam lagi begitu. Jadi bagaimana kalian bisa langsung menerapkan teori dan materi yang udah pernah didapat sebelumnya ke dalam satu proposal penelitian humas begitu. Nah, nanti proposal ini akan menjadi salah satu tugas kelima dari mata kuliah ini, dan diharapkan proposal ini bisa kalian teruskan untuk menjadi skripsi kalian begitu. Jadi di mata kuliah ini nanti akan dibagi menjadi dua, selain pemaparan materi dari saya, juga kita diskusi mengenai fenomena yang mau kalian angkat ke dalam proposal penelitian gitu. Jadi di mata kuliah ini tetap ada UTS dan UAS-nya. Kemudian ada tugasnya itu berupa kuis akan dilangsungkan 2 kali, yaitu di pertemuan 7 menjelang UTS, karena UTS-nya di pertemuan 8, kemudian di pertemuan 15, karena di pertemuan 16-nya kalian akan UAS, begitu. Nah, nanti di pertemuan ke 13, 14, kalian akan presentasi proposal riset kalian gitu ya. Jadi tugas 5-nya kan proposal. Nah, proposal ini harus dipresentasikan, bukan sebagai pengganti UAS, tapi dia merupakan salah satu syarat tugas seperti itu. Jadi dengan mempresentasikannya nanti kalian akan dapat masukan dari saya mana saja yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik dan bisa dipertahankan seperti itu ya. Teman-teman kayaknya udah kenal saya ya. Tadi udah pada nyebut nama saya. Jadi sebelumnya yang pernah ketemu saya siapa nih? Ada Farhan kalau nggak salah pernah ya. Sheila, Iya, pernah. kemudian ya. Jadi udah nggak perlu kenalan lagi. Saya biasa dipanggil Miss Nani di Kalbis. Kemudian kalau mau lihat jadwal saya ada di Lips kalian sepertinya. Terus selain itu, saya mungkin bisa dihubungi kalau bisa terkait mata kuliah langsung aja di grup WhatsApp kita supaya saya nggak balas berkali-kali karena bisa jadi pertanyaan kalian tuh juga ditanyakan oleh teman kalian yang lain. Begitulah kira-kira. Oke, saya akan coba share screen. Mohon direspon apa sudah terlihat. Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Ya, di pertemuan pertama ini, seperti tadi yang udah saya sampaikan, kita akan lebih mengulas konsep riset public relations. Karena sebelumnya kan kalian risetnya tuh riset kuantitatif di MPK 1, kemudian riset kualitatif di MPK 2. Nah, sekarang tuh lebih ke riset di PR itu sendiri seperti apa gitu ya. Ini goalnya, kalian mampu memahami dan menjelaskan konsep riset public relations. Untuk pertemuan ini goalnya itu, kemudian materi pokok yang akan kita bahas malam ini adalah dari mulai pengertian riset, lalu kegunaan riset public relations, sifat riset public relations, dan perbedaan antara metode penelitian formal dan metode penelitian informal.
Oke, sumber pustakanya kalian bisa akses. Ini ada juga di perpustakaan kita, library.kalbis.ac.id. Judulnya Primer of Public Relations Research. Ini yang menulisnya adalah Don Stack dan diterbitkan di New York oleh Guildford Press. Untuk yang berbahasa Indonesia sendiri ada dari Rahmat Kriantono berjudul Teknik Praktis Riset Komunikasi, diterbitkan di Jakarta pada 2010 oleh Kencana Perenada Media Group. Lalu ada juga berbahasa Indonesia lagi, ini dari Rosadi Ruslan pada 2013 diterbitkan di Jakarta oleh Raja Wali Pers berjudul Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Kemudian yang terakhir dari Dan Latimore, ini terbit 2010, judulnya Public Relations Profesi dan Praktek. Ini sebetulnya terjemahan gitu ya, sudah dialih bahasakan oleh Salemba Humanika Jakarta. Dan kalian meskipun lagi online seperti ini tetap bisa memesan minjem buku fisik gitu ke perpus kita, itu dipesan aja, dicek di Instagram Library Kalbis aja caranya gimana ya. Setahu saya buku-buku tadi tuh eksemplarnya banyak, nggak cuma satu, dan itu tersedia. Kemudian kalian juga akan terus-menerus mengelola proposal skripsi gitu ya dari pertemuan ini sampai pertemuan akhir. Jadi kalian akan sangat membutuhkan buku tersebut. Kalau mau beli sendiri di e-commerce juga banyak, silakan dimiliki gitu ya. Nah, yang pertama dulu peran riset humas. Jadi riset itu kan kata asalnya sebetulnya research ya, dari bahasa Inggris. Research artinya mencari kembali. Jadi nggak mungkin tuh kita benar-benar menemukan sesuatu yang murni baru gitu tuh enggak. Jadi penelitian tuh bukan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dari nol, itu tidak. Tapi kita mencari kembali, itu dulu yang dilakukan. Maksudnya apa? Kita mencari apa yang sudah peneliti sebelumnya lakukan gitu. Hasilnya apa sih gitu. Kalau misalkan penelitiannya itu penelitian humas terkait perusahaan, kemudian misalkan efektivitas kampanye PR misalnya, atau perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk gitu misalnya, atau pengaruh iklan atau brand ambassador terhadap citra produk dan lain-lain. Sebetulnya jenisnya banyak. Nah, penelitian-penelitian semacam itu kan sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Terus kita harus tahu dulu bahwa memang penelitian itu sudah dilakukan, kemudian kita harus kaji, itu namanya kita sedang menelaah pustaka gitu ya, atau meninjau pustaka, tinjauan pustaka. Kalau di bab 2 skripsi nanti ada tuh, seperti itu. Isinya tuh adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh orang lain itu kan banyak sekali. Terus kita harus memilah penelitian yang seperti apa yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Tentunya yang relevan dengan topik penelitian kita. Misalnya topiknya tuh sama tentang efektivitas program PR gitu ya. Atau kita mau ambil sama dari sisi metodenya, itu juga bisa. Misalnya sama-sama pakai survei gitu. Atau bisa juga yang sama itu pendekatannya. Sama-sama pakai pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam, misalkan seperti itu. Terus bisa juga penelitian yang kita ambil sebagai studi terdahulu itu adalah penelitian yang sama dari sisi objeknya dengan kita. Perusahaannya sama gitu ya, sama-sama e-commerce A misalkan kayak gitu. Tapi yang lainnya harus beda. Kalau semuanya sama itu nggak bisa dilakukan karena itu udah pernah dibikin orang lain gitu. Ketika kita meresearch, mencari kembali itu, kita harus pastikan bahwa ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan sebagai peneliti gitu. Kalau nggak ada yang baru, ya berarti jangan meneliti tentang itu. Harus berpikir lagi tema yang lain, atau menggunakan metode yang belum dilakukan, atau pakai perusahaan yang benar-benar baru, kayak gitu. Ya, jadi harus ada bedanya. Itu yang disebut sebagai istilahnya adalah state of the art gitu ya. Itu research dulu tuh, mencari kembali, riset gitu ya. Terus kalau humas tadi ya, objeknya tuh bisa macam-macam, mau perusahaan, mau program kampanye, kemudian program pemasaran,
atau event, itu banyak banget sebetulnya ya. Pokoknya semua kegiatan kehumasan tuh bisa diteliti. Nah, terus riset humas tuh perannya apa sih? Yang pertama untuk memperoleh data, fakta, ya, fakta di lapangan. Tentunya dari lapangan itu kita akan mendapatkan informasi mengenai citra dari suatu organisasi, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat dan sistematik. Begitu. Kemudian yang berikutnya riset humas juga berperan untuk mengetahui sikap, mengetahui reaksi dan tanggapan atau respons halayak sebagai target sasaran mengenai satu kebijakan, kemudian program kerja, pelayanan, dan aktivitas perusahaan. Contohnya, kalau misalkan kita mau mengukur mengenai kebijakan vaksinasi di seluruh Indonesia hari ini, karena kan udah mau 2 tahun ya kita terdampak COVID-19 gitu. Terus Indonesia sudah mulai menggalakkan vaksinasi. Itu kan kebijakan pemerintah. Tapi ternyata di akar rumput masih banyak orang yang tidak percaya sama yang namanya vaksin gitu. Entah dia termakan hoax, entah memang tingkat pendidikannya tidak membantu dia untuk memahami apa itu vaksin, entah karena memang sosialisasi dari pemerintah yang kurang menyentuh tadi kelompok masyarakat yang tidak menerima program vaksinasi tersebut gitu. Banyak faktornya dan itu tentu bisa diteliti ya. Jadi kebijakan pemerintah bisa diteliti, kemudian program kerja juga bisa gitu. Misalnya program kerja satu instansi kesehatan tertentu gitu ya, misalkan rumah sakit A karena ada COVID dia punya program kerja yang berbeda dengan sebelum ada COVID gitu. Nah, program kerja ini mau diukur efektivitasnya, itu juga bisa diteliti gitu ya. Kemudian layanan seperti servis misalnya bagaimana layanan tes antigen atau swab PCR di rumah sakit yang ada di Jakarta Timur, misalkan seperti itu. Karena kan sekarang tes-tes semacam itu dibutuhkan ya untuk bepergian ke luar kota, untuk misalnya naik kendaraan umum dan banyak lagi kepentingan lainnya untuk menghadiri satu rapat yang harus datangi secara offline seperti itu. Nah, pelayanan seperti itu juga bisa diukur, bisa dilihat melalui penelitian. Aktivitas perusahaan juga sama. Perusahaan pengada alkes ya, alat-alat kesehatan. Nah, sekarang seberapa keuntungannya gitu dengan adanya pandemi COVID, orang yang tadinya nggak ngeh sama kebersihan, sama mencuci tangan, kemudian nggak pernah tersentuh masker, sekarang jadi kebutuhan sehari-hari. Nah, kayak gitu aktivitas-aktivitasnya diteliti gitu. Bisa juga misalnya kalian nanti ada kesempatan magang, kemudian kalian menjadikan data di tempat magang kalian sebagai bahan penelitian. Oh sayang nih saya magang di sini kan 3 bulan, lumayan. Terus relasi saya dengan perusahaan tempat saya magang itu sangat-sangat baik. Jadi saya mau melanjutkannya ke dalam penelitian yang serius. Saya akan angkat ke dalam skripsi itu juga bisa, gitu ya. Jadi banyak banget objek yang bisa diteliti seperti itu. Oke, peran humas apa bisa dipahami? Silakan responnya ada 8 orang. Sudah jelas atau Jelas, Miss. Jelas, Miss. jelas? Belum ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Kalau mau nanya boleh menginterupsi saya ya. Silakan potong aja kalau nunggu nanti sesi berakhir, takutnya kalian lupa gitu tadi mau tanya apa. Atau dicatat dulu juga boleh. Nanti saya kasih Q&A juga di akhir ya. Kemudian ini tadi pengertian riset ya. Jadi riset PR sendiri tuh tidak hanya memerhatikan aspek insting. Jadi bukan berdasarkan perasaan aja gitu ya. Jangan berdasarkan intuisi, ini bukan institusi, ini typo ya. Intuisi atau perasaan yang berkaitan dengan kepentingan untuk memengaruhi perilaku PR. Tapi yang namanya riset ini lebih penting lagi dari itu gitu loh. Jadi dalam manajemen organisasi itu kita dituntut untuk efektif, baik tingkat pengukuran, analisis maupun evaluasi terhadap proses aktivitas PR itu sendiri. Jadi
terukur, jelas gitu ya, berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan berdasarkan insting, intuisi atau perasaan gitu. Jadi memang jelas programnya ada, kemudian apalagi sedang dijalankan, terus responnya seperti apa di masyarakat. Nah, itu yang diamati gitu ya. Jadi riset PR tadi objeknya banyak, kemudian juga topiknya juga dari berbagai sudut pandang bisa gitu loh. Nih, misalkan temanya tuh satu gitu, tapi kalian mau menelitinya dari berbagai sudut pandang tuh sangat-sangat bisa. Oke, terkait COVID-19 gitu misalnya. Ini kan kesehatan, Miss. Kok kita bisa sih meneliti itu? Bisa. Apanya? Misalnya tadi ya, kita mau melihat citra rumah sakit tertentu. Nah, citra itu kan kajiannya strategi communication. Itu sangat-sangat bisa diteliti. Meskipun rumah sakit tuh lebih ke kesehatan ya. Jadi bukan cuma orang-orang dari rumpun ilmu kesehatan aja yang bisa meneliti objek rumah sakit gitu. Tapi big picture-nya itu citra gitu. Kita mau meneliti citra perusahaan ini atau rumah sakit apa gitu ya di tengah masyarakat dalam penanganan COVID-19. Pelayanan yang diberikan tuh seperti apa kayak gitu. Kemudian kita mau melihat juga dari sisi manajemen organisasinya. Itu juga bisa. Lalu kita juga mau melihat resepsi halayaknya. Misalnya, perusahaan A mengiklankan alat-alat kesehatan, kemudian misalkan apa masker, hand sanitizer kayak gitu ya. Terus ada pemberitaannya banyak di media massa. Terus kita mau lihat resepsi halayak, penerimaan halayak akan pemberitaan perusahaan itu tuh gimana sih gitu. Sudah positif atau negatif sentimennya menurut si informan penelitian kita nanti. Karena kalau resepsi halayak itu kan wawancara mendalam ya, teknik pengumpulan datanya gitu. Terus nanti pakai teorinya teori dari Stuart Hall, encoding decoding. Terus kita mau memetakan dia tuh si informan wawancara kita itu ada di posisi mana, dominan, hegemoni dominan, kemudian oposisi atau negosiasi kayak gitu. Nah, tuh udah 2 gitu kan. Terus tadi kita mau meneliti pengaruhnya gimana. Pengaruh marketing communication perusahaan alat kesehatan A terhadap tingkat kesadaran masyarakat Jakarta Timur akan kesehatan, itu juga bisa, udah 3. Terus kita mau melihat efektivitas, eh, efektivitas kampanye, kampanye kesehatan disiplin pakai masker oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Itu juga bisa, banyak ya. Tema besarnya COVID-19, tapi bisa diteliti dengan berbagai perspektif, dengan menggunakan berbagai metode penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang macam-macam, apakah itu observasi, tadi wawancara mendalam, atau bisa juga dengan survei menyebarkan kuesioner, kayak gitu. Jadi bisa dilakukan ya, banyak sekali caranya. Nah, terus kenapa sih kita melakukan riset public relations? Jadi karena penelitian itu sangat penting bagi setiap kegiatan atau kampanye PR, maka riset itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi ya. Misalnya kita melakukan kampanye PR tertentu, terus kita pengen tahu sudah seberapa penetrasinya itu bagaimana gitu, sudah efektif atau belum dengan diadakan campaign ini, orang-orang jadi ngeh nggak sama yang apa kita campaign-kan, atau bukan cuma sampai ngeh atau aware gitu ya, sadar, tapi dia tuh benar-benar sampai melakukan keputusan pembelian sampai membeli kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi penelitian tuh sangat-sangat penting bagi sebuah perusahaan gitu. Dan tentunya pihak R&D atau Research and Development atau Balitbang namanya ya, Badan Penelitian dan Pengembangan di suatu perusahaan, macam-macam nama divisinya tuh ada Balitbang, ada R&D, ada misalnya divisi riset seperti itu. Namanya macam-macam, tapi fungsinya pada dasarnya sama, melakukan penelitian untuk kepentingan perusahaan, mau melihat efektivitas, terus setelah efektivitasnya dilihat, itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Kalau mau melakukan kegiatan serupa, apakah ini bisa dilanjutkan
atau perlu modifikasi yang apa karena belajar dari kesalahan yang campaign sebelumnya gitu. Jadi apa namanya, riset itu justru menjadi langkah utama sebelum kita melakukan perencanaan gitu kan. Jadi kita mau merencanakan sesuatu nih, satu program, kita harus lihat dulu sebelumnya program ini pernah dilakukan enggak. Kalau pernah dilakukan, hasil risetnya mana, efektif apa enggak. Nah, itu akan menjadi bahan perencanaan kita untuk merencanakan program selanjutnya di perusahaan yang sama, seperti itu misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita perlu melakukan riset PR. Seperti dibuktikan dalam banyak model PR, penelitian adalah awal dari sebuah proses untuk membawa tujuan tertentu. Tadi yang saya bilang ya, kenapa penelitian itu merupakan awal gitu. Mungkin kalian taunya selama ini awal dari sebuah kegiatan adalah perencanaan gitu. Nah, untuk bahan perencanaan itu kita harus melihat tadi hasil hasil apa risetnya gitu ya, supaya menjadi pijakan yang benar-benar tidak apa abstrak lagi tapi udah clear gitu. Oh, berdasarkan kegiatan sebelumnya bisa dilihat bahwa bagian ini bisa dipertahankan. Terus sekarang kan situasi masyarakat sudah berkembang begini. Jadi kita perlu menambahkan elemen tertentu apa gitu misalnya. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya yang namanya riset PR bagi perusahaan. Nah, berikutnya ada model, nah ini tadi ya disinggung banyak model PR gitu yang membuktikan bahwa penelitian merupakan awal dari sebuah proses untuk membawa tujuan tertentu. Model apa aja? Yang pertama ada Hendricks Rope. Rope ini singkatan dari Research, Objective, Program, dan Evaluation. Jadi research itu tadi penelitian, kemudian objektif itu adalah tujuan. Perusahaan menentukan tujuan-tujuannya tuh apa? Jangka pendek, menengah, maupun jangka panjangnya. Kemudian programnya apa gitu, karena kita sudah menentukan tujuan gitu ya, tujuannya apa, apakah sebatas awareness dari apa halayak atau sampai ke eh, peningkatan penjualan. Nah, itu dari objektif itu kita akan menurunkannya ke dalam program. Terus setelah programnya dilangsungkan, dilakukan evaluasi untuk masukan-masukan ya, perbaikan sebagai pijakan di program berikutnya, seperti itu. Kemudian model lainnya adalah Marston Race. Race ini singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation. Nah, tadi kalau yang Hendricks, Marston, ini nama penemunya ya. Tapi kalau yang singkatan di belakangnya itu nama singkatan dari modelnya sendiri. Jadi pada dasarnya sama tadi ya, sama yang Hendrik Ropes juga sama. R-nya tuh pertama gitu loh, research ya. Jadi penelitian dulu, kemudian ada juga action, lalu communication dan evaluation. Jadi penelitian dulu terus dilakukan ya, eksekusi programnya apa, lalu dikomunikasikan ya. Setelah itu baru dievaluasi gitu. Jadi pada dasarnya riset tuh sama gitu di awal semuanya. Terus menurut Cutlip, Center, dan Booms ada 4 langkah proses dalam penelitian PR. Yang pertama, defining PR problems dulu. Jadi definisikan masalah dari PR itu apa gitu loh. Masalah yang perlu dipecahkan tuh apa aja. Jadi kita identifikasi dulu di awal gitu ya. Setelah ketahuan masalahnya apa, kalau dalam penelitian namanya itu ada subbab di bab 1 ya, bab pendahuluan itu rumusan masalah gitu. Jadi masalahnya dirumuskan dulu dari fenomena yang udah dijelaskan dalam latar belakang, itu dikerucutkan menjadi rumusan masalah. Nah, ketika masalahnya udah diketahui, kita mulai jawab di tujuan penelitiannya apa gitu ya. Yang berikutnya adalah planning dan programming. Direncanakan ya. Rencanakan apa kegiatan PR yang cocok untuk memecahkan masalah yang udah ditemukan tadi. Terus di situ juga disusun program-programnya apa aja. Kemudian yang ketiga, mulai deh taking action and communicating. Jadi mulai dieksekusi programnya dan dikomunikasikan ke berbagai divisi terkait di perusahaan itu. Lalu yang terakhir adalah evaluating the program. Jadi yang terakhir sama semuanya ya dari Marston dan Hendricks juga tadi, yang terakhir adalah evaluasi gitu untuk mengukur apakah program itu berhasil atau tidak dan juga sebagai bahan pijakan untuk melakukan program-program selanjutnya. Sampai sini 3 model jelas, ada yang mau ditanyakan? Halo.
4, 5, 6, 7. Belum ada sih, Miss. Oke, jelas ya. Kita lanjut ya. Sekarang ke sifat riset PR ya. Sifatnya tuh ada yang formal sama ada yang informal. Oke, kita akan lebih menekankan pada yang formal ke depannya gitu. Karena yang kalian gunakan dalam proposal penelitian humas kalian nanti dan juga skripsi itu yang riset formal gitu. Tapi saya akan kasih tahu dulu bahwa ada dua gitu loh sifatnya, ada yang informal dengan yang formal. Kalau yang informal itu disebut juga sebagai riset sehari-hari atau tanpa dibatasi aturan baku dalam riset ilmiah. Risetnya tuh cenderung riset sehari-hari aja. Berdasarkan apa ya? Kita hanya melihat pemberitaan di portal berita online misalnya gitu. Kemudian apalagi kita hanya melihat data dari Badan Pusat Statistik atau kalau kesehatan itu misalkan dari Kemenkes RI kayak gitu ya. Atau kalau sekarang karena kasusnya COVID itu kita lihat dari websitenya Satgas COVID-19 gitu. Jadi tidak melakukan penelitian dengan ketat menggunakan metode tertentu seperti survei, wawancara mendalam, observasi, tidak seperti itu. Itu kalau yang informal. Sementara kalau yang riset formal itu dilakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah secara pendekatannya ya, itu kuantitatif atau kualitatif. Kalau yang survei, kuantitatif berarti. Kalau yang kualitatif bisa dengan wawancara mendalam, bisa juga dengan observasi, kayak gitu. Jadi itulah yang akan kalian lakukan ke depan ya dengan menggunakan dua pendekatan ini. Bukan keduanya, tapi silakan dipilih salah satu. Kemudian untuk metodenya juga silakan dipilih salah satu. Apakah mau survei, apakah mau metodenya itu studi kasus, apakah mau metodenya eksperimen, itu silakan nanti disesuaikan dengan fenomena yang mau kalian teliti. Seperti itu ya. Jadi ada yang informal dengan yang formal. Yang kita tekankan yang riset formal. Nah, contoh untuk riset informal atau riset yang tidak resmi, yang tidak menggunakan metode yang ketat gitu ya secara ilmiah, contohnya adalah record keeping. Lalu ada managing by walking around, kemudian ada kotak opini, ya, lalu unobtrusive measurement, dan ada publicity analysis. Tadi yang saya contohkan mengenai kita mau melihat pemberitaan di portal berita online apa aja mengenai perusahaan kita, sentimennya negatif atau positif nih. Perusahaan kita diberitakan di Kompas, di Tempo, kemudian di IDN, di Narasi, di Kumparan. Itu seperti apa sih kayak gitu. Itu publicity analysis. Terus kalau contoh dari kotak opini itu kalian biasa melihat nggak ada satu kotak gitu ya, saran gitu. Terus orang atau siapapun lah stakeholder yang terlibat itu memberikan saran, masukan atau kritik terus dimasukin ke kotak itu. Itu kalau yang manual. Yang apa namanya berupa Google Doc gitu ya, Google Form itu juga bisa gitu. Misalkan kita habis beli sesuatu gitu di website official brand tertentu atau di e-commerce terus ada survei kepuasan pelanggan kayak gitu ya, kita ngisi-ngisi gitu, kita mau ngasih bintangnya berapa nih gitu, atau mau ngasih masukan kok pengirimannya lama sekali, oh barangnya ada reject misalkan seperti itu kotak opini gitu. Cuman memang kotak opini sekarang kan sudah berkembang ya, ragamnya macam-macam. Nah, untuk keseluruhan riset informal ini apa aja dan bagaimana itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya kita move on dulu ke contoh riset formal ya. Tadi saya udah mention soal wawancara mendalam, survei dan eksperimen. Ada lagi dua yang lain yang bisa kita lakukan selain observasi ya, nggak masuk di sini. Ada analisis isi. Kita juga bisa melakukan analisis isi sebagai salah satu metode dalam riset formal. Kita juga bisa melakukan focus group discussion atau diskusi kelompok terfokus gitu untuk melihat satu masalah lebih holistik, menghadirkan berbagai pihak yang terlibat, terus kita tanyai mengenai masalah atau fenomena yang kita angkat dalam penelitian kita. Seperti itu.
Kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ketiga, 4, 5 itu akan lebih detail membahas mengenai apa itu wawancara mendalam, bagaimana cara melakukannya, kemudian apa saja yang dibutuhkan ketika hendak wawancara mendalam, terus syaratnya apa aja, termasuk nggak cuma wawancara mendalam ya, analisis isi, survei, FGD, dan eksperimen, itu akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini perbedaan secara umum. Jadi kalau yang formal itu dari sisi pengumpulan data atau data collection-nya itu lebih terkontrol. Kemudian ada tujuannya dan dia tuh objektif sifatnya. Jadi ada jarak antara peneliti dengan apa yang dia teliti, gitu ya. Jadi objektif, tidak subjektif seperti yang di informal. Kemudian di informal juga datanya tuh tidak terkontrol. Kemudian dari sisi data collection masih itu kalau yang riset formal dilakukan secara sistematik observasinya. Sementara kalau yang informal observasinya tuh random aja gitu. Jadi enggak baku gitu ya, nggak ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi. Kalau di yang sifatnya informal riset tersebut. Nah, kemudian beda dari sisi data assessment. Untuk yang riset formal itu datanya tuh sangat-sangat bisa diukur dan reliabilitasnya, reliable tuh maksudnya data itu tuh bisa diandalkan kayak gitu ya. Sementara kalau yang di riset informal datanya tuh nggak bisa diandalkan gitu. Itulah kenapa kita penelitian untuk tugas akhir untuk skripsi itu bukan yang riset informal karena datanya tuh nggak bisa diandalkan ya, nggak bisa diukur juga seperti itu. Kemudian validitasnya juga bisa diukur kalau yang data assessment dari sisi riset formal. Sementara kalau yang informal datanya itu tidak bisa apa tidak diukur secara rigid gitu, tapi cuma diasumsikan gitu loh. Validitasnya cuma diasumsikan. Dan tentu saja validitas itu tidak diasumsikan ya, tapi diukur gitu. Maka dia hanya berdasar pada asumsi validitasnya. Kalau yang informal. Kalau yang formal, validitasnya tuh benar-benar diukur gitu. Pakai rumus tertentu gitu yang tergantung penelitian kalian apa. Nanti ada beberapa rumus mengukur validitas. Lalu dari sisi data masih kalau yang riset formal itu datanya tuh diinterpretasikan ya secara deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi fenomena umum dulu terus kita tarik ke fenomena yang khusus terus kita interpretasikan. Begitu pula kalau yang riset informal sebaliknya. Jadi secara induktif. Induktif itu maksudnya adalah dari khusus ke umum, sebaliknya gitu ya. Jadi kita ngomong kasus kitanya dulu, kemudian baru ditarik secara umum. Jadi beda banget antara yang formal dengan yang non formal, kayak gitu, dengan yang informal. Terus dari sisi luarannya gimana outcomes-nya? Kalau yang penelitian formal berupa deskripsi, kemudian berupa pemahaman dan bisa memprediksi. Ya, contoh kita melakukan penelitian tentang pengaruh kampanye perusahaan A terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan. Nah, kita juga bisa memprediksi bahwa kalau di perusahaan B itu juga bisa dimungkinkan hasilnya akan sama gitu. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi. Kemudian luaran ini bisa juga digunakan untuk mengontrol. Karena kan udah ada hasil ya. Oh, ternyata kurang efektif ini kampanye yang dilakukan oleh Kemenkes RI mengenai penggunaan masker yang harus 3 lapis gitu di akar rumput nggak efektif, itu nggak berjalan dengan baik. Maka itu bisa menjadi kontrol bahwa ke depan harus dilakukan seperti apa kampanyenya. Jadi hasil penelitiannya itu bisa sebagai bahan rekomendasi untuk pihak-pihak yang memang terkait dan membutuhkan gitu ya. Sementara kalau yang riset informal itu hanya berupa deskripsi dan pemahaman aja, tidak bisa digunakan untuk memprediksi selanjutnya gitu ya, program yang serupa atau di perusahaan yang mana atau di rumah sakit berbeda itu nggak bisa digunakan prediksi seperti itu. Dan juga kurang bisa untuk merekomendasikan kepada stakeholder terkait karena tidak ada kontrol di sini. Sampai sini materi kita malam ini.
Saya stop dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa dipahami atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Bisa juga langsung ke kalian punya curiosity atau punya rasa keinginan gitu ya, meneliti tentang apa, itu idealnya memang sudah mulai dipikirkan. Karena di pertemuan-pertemuan mendatang, kalian sudah harus mulai mengelola fenomena tersebut, terus menurunkannya ke dalam latar belakang masalah penelitian kalian gitu. Jadi nanti saya akan data siapa akan meneliti tentang apa, terus kita akan buka di kelas gitu ya, kita akan bahas karena nanti nggak boleh sama gitu antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Objeknya boleh sama, tapi metodenya harus berbeda. Metode boleh sama, objek harus berbeda atau apa? Perusahaannya harus berbeda kayak gitu. Pokoknya harus ada bedanya gitu. Termasuk dengan penelitian terdahulu. Silakan Sheila raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Miss, mau nanya. Mm-mm. Itu kalau kita metodenya secara FGD, Miss, Mm-mm. forum guru diskusi. Nah, itu kita yang menyelenggarakan atau kita ikut FGD orang? Oke, pertanyaan baik. Jadi FGD itu singkatan dari Focus Group Discussion. Kalau di Indonesia akan menjadi diskusi kelompok terfokus. Itu maksudnya adalah satu forum ya yang dibuat oleh peneliti ya untuk memecahkan masalah yang dia teliti. Tapi tentu saja peneliti itu butuh orang lain. Dalam hal ini pihak-pihak yang memang terlibat dalam tema yang diangkat oleh si peneliti. Dalam hal ini, peneliti itu berlaku sebagai moderator. Jadi peneliti itu bukan yang tahu tentang fenomena itu, tapi yang curious gitu kan, yang penasaran, yang mau meneliti ini gitu kan. Nah, maka peneliti akan mendatangkan pihak-pihak yang mempunyai informasi yang cukup mengenai fenomena ini. Contoh misalkan Sheila mau penelitian tentang tadi ya kampanye pakai masker gitu, disiplin pakai masker di kalangan mana misalnya mau dibatasi objeknya itu dibatasi misalkan apakah di Jakarta Timur atau apakah se-Jakarta atau ke seluruh Indonesia gitu tergantung tingkatannya. Nah, maka akan mendatangkan siapa tuh dalam hal ini untuk diundang dalam FGD. Tentu saja saya sebagai moderator gitu kan. Mungkin akan mengundang pihak yang bikin campaign tersebut. Siapa? Kemenkes gitu kan. Nah, ada nggak akses ke Kemenkes? Undang berarti salah satu pihak yang memang kira-kira nanti Kemenkes akan mengutus gitu loh. Oh, ini yang bisa menjawab pertanyaan dalam diskusi tersebut, misalkan siapa gitu ya. Kemudian ada juga perusahaan alkes misalkan yang menyediakan alat kesehatan dalam hal ini yang memproduksi masker itu didatengin juga. Terus didatengin juga pihak yang menggunakan masker pada umumnya, masyarakat secara umum itu didatengin juga. Terus siapa lagi? Kayak gitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang dilibatkan di situ. Terus tentu saja si peneliti dalam hal ini moderator ya kalau di FGD itu sudah punya list pertanyaan yang memang mau disampaikan dalam diskusi tersebut. Bedanya dengan wawancara mendalam, kalau wawancara mendalam tuh hanya antara peneliti dengan informan. Informannya tuh satu gitu. Terus kalau informan kan nggak boleh satu kan, informan penelitian harus 5, 7 gitu. Tapi wawancaranya itu kan satu-satu gitu. Dengan informan pertama janjian di hari ini, besoknya dengan informan selanjutnya dan seterusnya. Tapi kalau FGD itu dalam satu forum tuh. Orang itu semua ngobrol dalam satu forum. Kalau dulu FGD ya harus datang offline, ongkosnya lumayan mahal karena apa? Kita kadang harus ngasih transport gitu ya kepada orang-orang yang kita undang terkait tema itu. Kemudian kita menyediakan tempat yang layak gitu. Kemudian kita menyediakan berbagai sarana prasarana. Dibutuhkan apa misalkan laptop, kemudian ruangan, kita mungkin nyewa co-working space seperti itu dan lain-lain gitu. Konsumsi gitu ya. Terus apalagi ya berbagai macam kebutuhan yang memang diperlukan lah ya. Tapi kalau sekarang bisa dilakukan dengan Zoom meeting gitu. Asal waktunya tepat gitu ya, bisa semua dilakukan. Karena kalau FGD itu nggak mungkin satu-satu kayak wawancara mendalam gitu. Jadi nanti jawaban dari
informan yang satu akan melengkapi jawaban dari peserta, bukan informan ya, peserta diskusi yang lainnya kayak gitu. Jadi 5 orang ini akan berdiskusi mengenai topik penelitian yang sedang diangkat begitu. Jadi posisinya bukan peserta kalau peneliti, bukan juga pembicara, tapi dia adalah moderator. Sebagaimana moderator, moderator harus tahu apa yang sedang berlangsung gitu ya. Dia harus udah punya data, dia udah harus punya bekal pengetahuan mengenai tema itu gitu. Paham, Sela? Paham, Miss. Berarti kita kalau ikut webinar atau seminar yang bertemakan FGD gitu, forum group discussion, ada temanya sendiri gitu. Nah, kita kan bagian jadi peserta ya. Itu kita bisa bilang kita sudah ini belum, Miss? Sudah melakukan metode tersebut belum ya, Miss? Berarti? Oh, belum deh. Karena kalau itu maksudnya adalah Sela dalam hal ini adalah peserta diskusinya yang penyelenggara webinar tersebut. Bukan Sela, bukan hajatannya Sela nih si FGD itu gitu, ya kan? Oh, oke deh, baik. Iya. Siap, makasih. Pernah ya, Sela pernah mengalami itu ya, diundang untuk jadi peserta FGD? Iya, jadi peserta. Kan ini, Miss, untuk event iFest UKM Kabin Investment waktu itu ini mengundang sekuritas, terus juga OJK, BEI, iya. Kan kita buka cari juga ya audiens untuk bertanya. Nah, aku lihat sih ini ya yang kayak FGD gitu lumayan bagus banget, Miss. Mereka mengajukan pertanyaannya gitu. Terus banyak banget antusias banget gitu buat bertanya gitu, Miss. Iya, memang FGD tuh lebih kan gitu ya, terfokus gitu. Diskusinya tuh bener-bener jadi bagus gitu. Karena memang orang-orang yang hadir dalam FGD tersebut itu udah pilihan gitu. Jadi bukan apa ya? Bukan orang sembarang gitu, tapi udah signifikan publik istilahnya. Jadi orang-orang yang memang signifikan, yang memang punya latar belakang khusus terkait tema itu, gitu. Maka diskusinya menarik sekali, gitu. Nah, pengalaman kemarin Sheila melakukan itu, menjadi gitu ya, pengalaman menjadi peserta FGD itu sebetulnya bisa dijadikan contoh ketika misalkan Sheila mau bikin FGD sendiri. Oh, ternyata begini gitu. Yang penting Sheila punya akses yang bagus ke para stakeholder yang terlibat di dalam tema yang mau Sheila angkat, gitu sih. Oke, baik. Tapi agak susah ya buat acaranya. Nah, oke. Itulah kenapa belum ada satupun di ilmu komunikasi Kalbis yang skripsinya metodenya pakai FGD. Sejauh ini yang sudah dilakukan itu ya kalau kualitatif ya, wawancara mendalam, observasi online melalui misalkan objeknya itu film atau iklan atau media sosial seperti itu. Kalau yang kuantitatif ya survei, eksperimen aja nggak ada, belum pernah karena ongkosnya mahal gitu. Eksperimen itu kan ada dua kelompok yang dimanipulasi, ada juga yang kelompok yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Terus kita mau lihat gejala yang ditimbulkan di antara dua kelompok tersebut. Kalau misalkan contohnya ada dua kelompok remaja deh, kita kasih gadget yang satu nggak kita kasih gadget. Terus kita amati dalam satu ruangan selama sejam apa yang terjadi. Kalau yang nggak pegang gadget mungkin dia akan apakah marah-marah, apakah malah tidur atau apa gitu. Sementara yang pegang gadget ya asik aja, dia bisa ngegame, dia bisa mainan medsos misalkan seperti itu. Dan ngumpulin dua kelompok orang itu kan kita datengin mereka gitu kan. Nah itu juga kenapa nggak dilakukan karena lagi-lagi ongkosnya mahal. Misalkan satu kelompok tuh 20 orang udah 40 orang terus kita hadirkan dalam satu tempat tertentu terus kita
kasih alat gitu ya, alatnya itu juga ngadainnya khusus kayak gitu-gitu. Nah, maka biasanya kalau FGD, kemudian eksperimen, itu adalah penelitian-penelitian yang memang berdana gitu. Ada dana hibahnya dari pemerintah, atau itu memang programnya pemerintah, atau program perusahaan tertentu, kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa skripsi itu sangat-sangat jarang. Yang murni eksperimen dan murni FGD. Gitu. Bisa dipahami, Sheila? Iya, jelas banget, Miss. Makasih. Iya, sama-sama. Nanti untuk detailnya ya, apa itu bagaimana eksperimen, bagaimana FGD secara detail itu ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini tuh cuma tadi konsep riset PR, kemudian ada riset informal dan yang formal, kemudian di pertemuan besok itu ngebahas riset yang tadi informal itu apa aja. Sementara sisa pertemuan lainnya itu riset formal semua bahasannya. Semua metode ya dan juga pendekatan gitu akan didetailkan karena nanti itu yang akan kalian pakai dalam proposal riset kalian. Oke, Sheila, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Yang lain boleh bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya. Apakah udah punya bahan untuk penelitian? Saya mau penelitian ini deh, Miss, kira-kira gitu. Bisa nggak ya? Atau apa gitu? Boleh sharing aja, siapapun. Tadi Dimas mau nanya ya kayaknya. Iya, Miss. Saya mau nanya, Miss. Tapi kok agak putus-putus ya? Coba, nggak Iya, apa-apa. Miss. Saya mau nanya. Kedengaran, Miss? Jelas? Iya, jelas. Atau tidak? Ya, dilanjut. Iya. Tadi Miss kan singgung terkait apa efektivitas ya, Miss ya. Betul. Nah, lalu saya punya pengalaman gitu di PT Gudang gitu ya. Salah satu PT A di Gudang menerapkan ini, Miss, apa protokol kesehatan gitu. Sedangkan kalau di gudang kan pengap gitu ya. Apakah itu bisa masuk riset gitu, Miss? Oh, ya, I see. Maksudnya kamu tuh mau melihat itu tuh sebetulnya kegiatan yang dilakukan itu efektif nggak sih gitu? Gitu kan maksudnya? Iya, Miss. Iya. Bahwa karena kita lagi COVID, maka kita wajib pakai masker. Tapi kondisinya kan kita di gudang. Gudang itu kan pengap, kayak gitu kan misalnya. Nah, itu sebenarnya efektif atau enggak? Itu sangat-sangat bisa bisa diteliti. Nanti kamu pakai ini ya, apa namanya? Survei. Jadi survei itu ada yang untuk efektivitas, melihat efektivitas, ada yang mau melihat pengaruh atau dampak, ada juga yang mau melihat hubungan. Jadi survei itu banyak gitu. Nah, nanti untuk melihat efektivitas juga bisa dilakukan survei. Nanti Dimas akan mensurvei misalkan berapa 100 orang gitu ya. Kita ambil 100 orang dari total populasinya berapa, tapi tentu saja ngambil 100 orang ini bukan intuisi, tapi ada rumus penarikan sampelnya. Misalnya gitu ya 100 orang kamu bagiin link Google Doc isinya itu pertanyaan atau pernyataan survei kamu tadi gitu. Saya merasa senang menggunakan masker di gudang. Setuju, tidak setuju. Nanti jawabannya apa? Terus pertanyaannya itu tentu nggak boleh cuman 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Enggak. Satu indikator itu 5 pernyataan gitu. Misalnya indikatornya tuh ada 5. Yang nentuin indikatornya dari mana, Miss? Ya nanti ada kan kita pakai konsep apa, kita pakai teorinya apa. Kita dilihat gitu ya, nanti dilihat. Misalnya untuk satu indikator 5 pertanyaan. Kemudian ternyata ada 5 indikator, itu untuk variabel X-nya doang. Kemudian variabel Y. Jadi akan banyak pernyataannya, terus nanti Dimas akan dibantu dengan tools yang bernama SPSS untuk mengolah hasil survei itu. Kayak gitu. Itu bisa banget sih diteliti. Tapi gitu ya, ada 100 orang nggak yang bisa ini. Kemudian mereka bersedia nggak mengisinya. Kalau misalkan nggak bisa ya susah juga. Kalau fenomenanya bisa banget. Itu nanti pakainya survei, tapi survei yang efektivitas, bukan survei yang studi pengaruh atau hubungan, gitu. Pengalaman di tempat kerja sendiri kah? Enggak, Miss. Apa namanya?
pengalaman kawan sih. Istilahnya pakai masker double lagi. Ya kan pengap banget itu. Nah, Makasih, iya. Miss. Iya, sama-sama. Termasuk nanti hasil penelitian kamu ini bisa menjadikan rekomendasi ya atau masukan bagi perusahaan atau gudang tersebut. Ternyata nggak efektif gitu kan, karena gini, jadi dia kerja di gudang wajib pakai masker, terus karena pengap jadi dia nggak produktif gitu loh, hasil kerjanya nggak bagus gitu. Terus perusahaan harus ngapain gitu loh, mungkin nanti akan ada saran-saran praktis yang ditawarkan dari peneliti untuk si perusahaan atau halayak yang memang terkait dengan studi ini tadi ya, para respondennya yang 100 orang itu. Bagaimana menyiasati tetap bisa produktif gitu, dengan bekerja menggunakan masker dan itu di gudang gitu posisinya. Bukan di, kantor yang kondusif gitu ya, dengan penyejuk ruangan yang baik misalkan seperti itu. Itu bisa sih, ya. Boleh tuh, misalkan, Dimas punya akses ke situ atau melalui temennya tadi dibantu, itu juga bisa nanti. Gitu. Nah, ngomongin akses, akses itu sangat-sangat penting ya dalam sebuah penelitian. Kita punya ide penelitian sebagus apapun, kalau kita mentok di akses, nggak selesai tuh. Skripsinya nggak selesai. Kalian nulis skripsi berapa lama sih? Paling 3 bulan loh, nggak sampai 6 bulan. Itu kalau misalkan kita mentok di akses tuh contohnya gini, orang yang punya informasinya nggak mau diwawancarain, atau perusahaannya nggak mau ngasih data ke kita, atau apalagi respondennya nggak mau disurvei gitu, nggak mau ngisi kuesioner, gimana dong? Ya kita harus ganti ganti topik gitu, ganti judul, mikir yang lain lagi. Daripada idenya sebrilian apa, tapi aksesnya nggak ada gitu ya, kita nggak punya, nggak bisa nembus akses itu, ya udah nanti nggak jadi penelitiannya. Jadi, lakukanlah penelitian yang sangat mungkin gitu, yang paling bisa dilakukan, yang kalian tuh, punya akses ke situ, gitu. Itu tips yang utama sih. Jadi kalau kalian memikirkan tentang satu fenomena ya, saya mau penelitian ini, wah ini bagus banget, saya pokoknya penasaran banget. Terus kalian nggak punya aksesnya, udah mendingan langsung berpikir yang lain, gitu. Atau bisa juga konsultasikan dengan pembimbing ya, dalam hal ini dengan saya, nanti kita cari cara bisakah pakai metodenya yang lain gitu, tetap dengan objek yang sama gitu, untuk menyiasati akses tadi itu, gitu. Terima kasih Dimas, yang lain gimana? Marciela, Melita, Sandra, Rafael, dan Farhan. Ada yang mau ditanyakan? Sandro juga ya. Kalian nggak lupa ini kan, presensi di LIPS kan? Halo. Udah kok, Miss. Nggak lupa, Miss. Udah, Miss. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, mungkin live session-nya bisa diakhiri. Nanti kita lanjut di WA group, termasuk kalian udah harus memikirkan mau neliti apa. Jadi tema kasar gitu nanti kita list di WA group. Siapa apa gitu ya. Nggak harus detail berupa judul dulu, enggak. Itu pelan-pelan nanti kita selesaikan bareng-bareng sampai nanti akhirnya jadi proposalnya. Di pertemuan 13 sudah harus kalian presentasikan. Gitu. Miss, aku mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Sebenarnya kalau untuk proposal kan kita udah pernah yang pakai MPK 1, MPK 2. Nah, untuk proposalnya sendiri itu kita boleh ngikutin proposal kita di MPK 1 atau MPK 2 nggak ya? Tapi lebih diperbaiki lagi gitu supaya lebih baik. Mungkin ada yang salah-salah kayak metodenya apa, kayak teorinya atau apa gitu. Boleh nggak sih, Miss? Oke, itu boleh banget jawabannya. Misalkan Marciela mau nerusin yang MPK 1 karena pendekatannya yang kuanti nih, maunya kuanti nulis proposal riset PR-nya sampai nanti skripsi. Itu boleh banget. Atau sebaliknya mau yang MPK 2 aja karena saya nggak nguasai yang kuanti misalkan, karena penelitian saya juga itu harus wawancara metodenya, maka ya itu kualitatif, itu sangat bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah
masih relevankah isu itu gitu. Kan kalian ngambil MPK 1 tuh kapan ya kan? MPK 2 kapan? Terus sekarang tahun 2021 bulan September, masih relevan apa enggak? Kalau misalkan ternyata isunya sih masih bisa, masih relevan banget, ya udah, berarti kan yang diperbarui tinggal datanya aja. Bahkan pakai teori yang lama juga nggak apa-apa, konsep yang lama juga nggak apa-apa. Tinggal nanti adakah yang harus ditambah konsepnya atau teorinya jangan-jangan harus diganti gitu. Nanti saya lihat gitu, ya. Jadi jawabannya boleh, tapi tentu saja disesuaikan dengan kondisi hari ini. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita harus browsing dulu nih, kita harus Google. Jangan-jangan rancangan penelitian kita tuh udah dilakukan orang lain, baru sidang skripsi kemarin misalnya gitu. Dan itu sudah beredar di internet. Ya, berarti kita nggak bisa melakukan yang sama gitu. Kecuali ada bedanya dari sisi apa tadi? Kalau melihat penelitian terdahulu tadi yang saya sampaikan, perusahaannya boleh sama tapi metodenya beda. Metodenya boleh sama, perusahaannya boleh beda. Metodenya sama, perusahaannya sama, tapi teknik ngumpulin datanya beda, bisa gitu. Jadi nanti kita lihat. Boleh aja, jadi pakai yang udah ada, kemudian nanti kita lihat ada yang perlu diperbaiki atau itu udah bagus banget, nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal diperbarui datanya aja, gitu. Tergantung ya. Jadi silakan aja pakai yang kemarin, kalian pilih aja mau yang MPK 1 atau MPK 2. Atau kalian mau, saya mau sama sekali baru, karena kan ini mau dipakai skripsi ya, jadi saya nggak mau kerja lagi dari nol, nanti saat menulis skripsi tinggal turun lapangan aja, tinggal sebar kuesioner aja, atau tinggal wawancara aja, atau tinggal observasi aja. Jadi saya mau matengin proposalnya sekarang, dan mau mulai dari nol, udahlah yang namanya MPK 1, MPK 2 itu masa lalu, itu juga boleh. Jadi kalian boleh melakukan apa aja. Gitu. Menjawab, Marcella? Oke. Kejawab banget, Miss. Makasih ya, Miss. Iya, sama-sama. Yang lain, Rafael, Sandra, Melita, Farhan, dan Sandro. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Miss. Jelas, Miss. Oke, kalau gitu open cam dulu yuk sebentar, kita foto buat nanti tap out di Lips jam 21.30. Abis ini kita sambung di WA group, saya akan bikin list siapa mau neliti apa gitu. Nggak harus judul dulu, nggak harus detail udah nyebutin mau survei, mau apa, wawancara, mau apa, enggak gitu. Jadi tema aja biar nggak bentrok nih antara 8 orang ya. Sandra dan Melita, Miss, Marcella. kameranya lagi error. Gimana nih? Ya udah, berarti Marcella sama Sandra deh. Yuk, Marcella. Saya hitung ya. Kita cuma ada 1 halaman. Silakan senyum. 1, 2, 3. Atau saya pakai lampu ya, biar kelihatan fotonya. Bentar ya. Yuk. Dihitung lagi, lihat kamera lagi. 1, 2, 3. Ya. Sudah, kita akan lanjut di WA group. Yang belum join langsung join aja ya. Termasuk foto ini nanti akan saya share juga di situ. Terima kasih, selalu sehat. Jangan jangan lepas dari matkul ini. Maksud saya gini, kalian dari sekarang udah harus mikirin kalian mau nulis apa gitu. Karena ini akan dibawa ke skripsi gitulah kira-kira ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu. Dadah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Thank you, Miss. Thank you.